warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Rio Iqbal Fadoli dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Teknik Komputer. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang usahawan muda yang ada di sebelah saya. Mungkin bisa perkenalkan diri, Mas. Terima kasih, Mas Rio. Perkenalkan, saya Fitzal Huda. Saya owner dari akun Awal Branded Gordian, salah satu penjual thrifting di Yogyakarta. Oke, terima kasih Mas Fitzal ya. Ya. Mungkin kalau boleh saya tanya, backgroundnya Mas Fitzal apa sih? Mungkin kerja, kuliah, atau gimana, Mas? Kalau untuk saat ini, sementara karena kemarin kuliah di jurusan pendidikan, jadi sekarang mengabdi jadi seorang guru dan sampainya jualan baju ini seperti ini. Oh, berarti ini bukan ya Mas, ini cuma sampingan aja ya Mas? Ya, sampingan. Mungkin dulu kok bisa kepikiran untuk usaha nge-thrift ini gimana sih Mas? Pertama kurang lebih awal tahun 2014 apa 2014an itu cuman sering pakai sendiri, cuman dipakai sendiri, terus ya lama-lama coba dijual, yang udah nggak kepake itu dijual kok laku di pasaran pas waktu zaman dulu belum se-booming sekarang ini. Nah, itu terus nyari hobi dari nyari sendiri, terus sambil dijual sampai sekarang. Oke, berarti dulu Masnya cuma pemakai gitu ya? Ya, pemakai karena ya mungkin dulu banyak menumpuk di lemari, terus satu persatu mulai dijual, terus lama-lama malah fokus ke jualan. Ya istilahnya kalau sekarang yang hobi yang menghasilkan gitu. Mungkin dulu terlalu banyak baju gitu ya, iya, dijual loh, kok iya, cuan gitu kan kepikiran. iya. Kalau misalkan usaha kayak gini untungnya besar nggak sih Mas? Spill dikit lah gitu. Kalau masalah untung sih gimana ya, kalau kayak gini, kalau istilah bejo bejan, kadang ya untung, kadang ya juga ada yang ya usaha tahu sendirilah Mas, kadang nggak selamanya mulus, karena kita kan kalau kayak gini ambil satu bal itu, satu karung besar 100 kilo itu nggak ada yang tahu. Istilahnya kalau anak-anak bilang beli kucing dalam karung, ya bejo-bejan tadi juga nggak tahu isinya itu di dalam yong apa di dalam wah gitu kan, kita nggak tahu. Ya bismillah, tapi insya Allah tetap walaupun sedikit tetap disyukuri, itu udah namanya untung gitu aja Mas. Kayak sedikit tetap disyukuri. Oh, berarti ini belinya per bal gitu ya Mas? Ya, per bal 100 kilo, minimal 80 kilo itu harus beli segitu. Terus isinya juga tergantung kita mau bongkar celana, mau bongkar baju. Itu satu bal itu isinya cuma satu macam, misal celana, misal baju, celana sendiri, kemeja, nanti ada hoodie, ada celana panjang, celana pendek, itu sendiri-sendiri, nggak campur. Oh, berarti setiap bal itu cuma satu jenis macam Ya, ya Mas? satu macam. Kalau boleh tahu setiap bal itu paling minim gitu berapa sih Mas harganya, kalau misalkan ada penonton yang ingin mencoba di usaha thrift gitu Mas? Kalau paling minim ya bal apa ya, misal celana itu paling minim ya 6 jutaan itu. Kalau celana chinos itu ada juga yang sampai kargo itu ya bisa sampai di atas 8-9 juta. Kaos juga segitu, bisa satu harga bal itu, satu motor itu juga ada. Jadi mulai dari, kalau harga bal itu tergantung jenis dalamnya. Kadang pakaian cewek itu agak murah, misal ada bra daleman gitu juga lebih murah. Nah, kalau misal kayak cowok ini celana mungkin topi, mungkin baju, itu harganya udah agak lumayan. Itu namanya barang kepala gitu. Oke, berarti ya lumayan juga ya Mas awalnya. Kalau misalkan usaha kayak gini, susahnya apa sih Mas? Susah gampangnya gitu loh ibaratnya. Misalkan susahnya apa atau gimana gitu Mas? Kalau
susahnya ya pertama kalau pas kita mau herbal kadang isinya yong atau kurang bagus ya, itu kan pertama kita udah susah dulu. Nah kedua kadang pemasarannya kita itu banyak sih. Kalau saya melalui online juga punya offline store itu toko di misal di rumah atau di toko di mana itu saya udah ada. Nah, susahnya itu kadang kalau apa ya, kalau sekarang khususnya di Jogja itu udah banyak banget sellernya. Jadi teman kita itu ya banyak sellernya lah, saingannya banyak. Tapi semua nggak apa-apa, tapi semua sama-sama cari rezeki kan. Katanya rezeki udah diatur sama yang kuasa, tinggal kita yang menjalaninya toh. Oke, tadi kalau nggak salah pemasarannya lewat online juga ya Mas? Ya. Itu toko online atau lewat misalkan kayak sekarang kan banyak tuh kayak di live TikTok atau live Ya. Shopee gitu Mas? Kadang juga live Instagram, pernah live Shopee itu sekali. Kalau TikTok belum pernah, baru mau merambah ke sana sih insya Allah. Karena ya cuma disambi kerja lainnya sambil jalan, pengennya ke live di marketplace yang lebih luas lagi, nggak cuma di Instagram. Kalau sekarang fokusnya masih di Instagram sama di Shopee. Nah, besok mau merambah ke mungkin TikTok atau yang lainnya gitu, karena Instagram sekarang udah agak kurang banyak toh. Nah sekarang mungkin mau beralih ke mungkin TikTok tadi atau fokus ke Shopee atau mungkin ke aplikasi lainnya. Oke, misalkan untuk usaha ini target pemasarannya gimana Mas? Mungkin untuk kalangan orang tua, usia muda atau anak-anak bahkan atau orang tua gitu Mas? Kalau buat target pemasaran itu tidak ada target yang khusus. Misal ini isinya khusus anak muda, ini isinya khusus wanita, ini isinya khusus orang tua atau anak muda gitu, enggak. Kalau di sini insya Allah nah ini yo kalau di sini targetnya semua kalangan, baik cowok cewek khususnya ada insya Allah. Terus muda sama tua itu ada, karena di dalam satu bal itu terutama yang pertama kan size lah yang mengaruh. Size itu dari yang size kecil sampai size besar itu ada. Jadi kalau khususnya celana itu untuk kaum muda, kaum tua itu kan, orang tua itu kan nggak ada bedanya gitu ya, itu aja. Jadi di sini di Outbreak Godean ini tidak ada target pemasarannya khusus untuk siapa itu, tapi untuk semua kalangan. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Mas. Untuk usaha ini omset per harinya gimana sih Mas? Mungkin atau hanya di toko atau misalkan ada event-event gitu, apakah ikut acara event gitu Mas? Kalau event alhamdulillah di Jogja kan banyak event. Kalau yang tahu sering mengikuti itu banyak banget event yang ada di Jogja. Event driftingan itu hampir setiap bulan, maksimal 2 bulan sekali itu ada yang mengadakan event. Nah untuk omsetnya itu karena apa ya, kita orang jualan kan nggak ada yang tahu ya, kadang setiap harinya itu bisa laku, bisa kadang juga nggak laku gitu. Tapi untuk omsetnya ya Rata-rata aja nih Mas. rata-rata lah. Iya. Gampangnya misal per hari ya bersih 100 sampai 200 ribu gitu aja Mas. Yang asal itu baik online maupun offline di toko. Tapi kalau untuk event kita beda. Kalau event tergantung suasananya saat event itu, kadang kan ada yang ramai, ada yang sepi gitu. Kalau misalkan untuk event itu pendapatan bisa sampai berapa Mas per harinya gitu? Di rata-rata aja. Kalau event pendapatan ya alhamdulillah bisa sampai mungkin 3 jutaan gitu bisa Mas. Tapi kadang juga pernah aku event itu sehari itu cuma laku 1 itu juga pernah. Jadi ya itu resiko orang jualan tadi. Susah senengnya yaitu kalau pas rame ya alhamdulillah dapat banyak. Kalau pas sepi ya kadang nggak laku atau cuma laku 1-2 gitu. Tapi kan itu semua resiko, khususnya yang kita sebagai wira swasta ya, orang jualan itu resikonya yaitu kadang laku banyak,
nggak laku. Nah, kadang juga ya belas nggak laku, terus kadang agak cuma laku sedikit, nah, terus laku banyak. Ya semuanya ya tetap disyukuri lah Mas, itu udah pada pencaharian kita. Gimana besok tetap kita memlanning caranya agar besok hari esok mungkin caranya ben bisa laku. Oke. Ada apa ya, trik-trik gitulah kalau biar bisa laku. Oke, mungkin itu aja Mas. Iya. Misalkan ini penonton ada yang mau beli di outletnya Mas, mungkin kasih tahu alamatnya Mas, ada di mana itu. Kalau ini Instagramnya dulu ya, Instagramnya Awul Branded Bodian, nanti bisa di follow atau dicek. Nah, kalau untuk store-nya saya ada di Jogja, di Sleman bagian barat, khususnya ada di Jalan Gudian KM 13,5 itu pasnya Pasar Gudian, masih ke barat. Kalau Jogja ya Jogja sisih kulon lah, Sleman barat itu agak pelosok sih. Nanti di map ada tuh, sesuai nama di Instagram itu Mas. Atau mungkin event terdekat Oh iya, nge-trip itu kapan sih Mas? Dan lokasinya di mana event itu? kalau event terdekat sekarang kan bulan apa ya? Sekarang Juli. Nah, besok Agustus awal bulan itu ada tanggal 4 sampai 7 itu eventnya Jogja Second Fest itu di Sleman City Hall. Itu tanggal 4 sampai 7 Agustus itu di Sleman City Hall. Kurang lebih ada 100-an seller yang ada di sana. Bakal rame banget itu acaranya, insya Allah banyak juga band-bandan juga acara lain. Oke, itu untuk cari yang barang-barang thrift khususnya ada di daerah Jogja, bisa datang ke Sleman City Hall ya? Iya, besok tanggal Sleman City Hall. Di Sleman City Hall tanggal 4 sampai tanggal 7. Mungkin sebelum penutup ada kata-kata yang ingin disampaikan Mas untuk kaum para rebahan ini Mas. Khususnya untuk teman-teman Mas Rio dan yang sebayanya Mas yang masih kuliah atau masih sekolah itu dulu saya juga pas ini sekolah, pas waktu sekolah dilarang juga nggak boleh jualan kayak gini, tapi ya gimana ya, karena kebutuhan ya mau nggak mau kita sebagai kaum muda kalau bisa manfaatkan waktu mudamu sebelum waktu tuamu, manfaatkan apa ya, sehatmu sebelum masa sakitmu, itu kan adalah kata-kata kayak gitu. Nah ini sekarang selagi masih muda, yuk bangun dari tidurmu, bangun dari rebahanmu untuk memulai mencari jati dirimu dengan cara, misalnya kalau kalian pengen berdagang, pertama jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena semua apapun yang ada di yang kita lalui itu pertama tetap ada kegagalan. Jarang sih yang langsung lulus instan, itu yang instan hanya Indomie. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Siap. Cukup sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sama-sama.